Welcome to Tablik Akbar Palestina dari Endrekang bersama Palestina menjaga Al-Aqsa, Spirit of Aqsa, Roadshow and Edukasi. Selamat datang di acara Tablik Akbar Spirit of Aqsa di Masjid Agung Kabupaten Endrekang. Pimpinan BPP, instansi vertikal, serta yang saya hormati para pimpinan Basnas dan beserta seluruh jajarannya, pengurus Masjid Agung, tokoh agama, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta seluruh jemaah Tablik Akbar yang saya muliakan. Wala haula wala quwwata illa billah. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir secara bersama-sama di Masjid Agung dalam rangka melaksanakan salat zuhur secara berjamaah dan insya Allah akan dilanjutkan dengan tablik akbar dan penggalangan dana kemanusiaan untuk Palestina. Salawat dan salam kita kepada kita Muhammad Rasulullah SAW, para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada kita sekalian umatnya yang senantiasa patuh menjalankan ajaran beliau. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, izinkan saya mewakili pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Endrekang menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas tragedi kemanusiaan di Palestina yang sampai detik ini masih terus berlangsung. Pemerintah Kabupaten Endrekang mendukung secara penuh tablik akbar yang dilaksanakan pada hari ini dan sekaligus untuk penggalangan dana untuk kemanusiaan di negeri Palestina. Ada grup A, ada grup B, tapi semestinya memang kita harus aktif di dalam politik luar negeri kita. Saya kira Pak Presiden Joko Widodo sudah mendesak PBB untuk mengambil sikap terkait dengan konflik di Palestina yang berkembang. Bahkan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan penekanan terhadap organisasi Islam sedunia, termasuk juga gerakan non-blok, untuk mengambil langkah-langkah strategis melalui diplomasinya untuk mencegah konflik yang berkepanjangan. Butuh kepedulian dari kita semua sesama umat Islam di seluruh dunia.
Terima kasih Basnas, saya kira sudah memfasilitasi laporan tadi bahwa sudah 265 juta lebih tersalurkan ke Palestina, dan insya Allah saya kira insya Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentu berharap mudah-mudahan perang di Palestina yang cukup menyedihkan itu, karena sekarang ini sudah tidak ada etika sebetulnya. Masjid-masjid sudah dibom, rumah sakit sudah dibom, sehingga warga Palestina sudah kebingungan, tidak tahu mau berlindung di mana, dan tidak punya mata pencaharian. Tidak ada lagi yang dimakan, tidak ada lagi yang diminum. Oleh sebab itu, tentu kita berharap dalam kegiatan-kegiatan seperti ini kita senantiasa memberikan donasi kepada mereka supaya bisa hidup layak seperti kita sekarang ini. Dan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Ibu hadirin sekalian, melalui kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua, mari nanti kita memberikan sumbangsi berapapun nilainya atau berupa doa pun juga. Saya kira itu sangat berarti demi kehidupan saudara-saudara kita di Palestina. Saya kira saya tidak terlalu panjang. Nanti ada Ustaz Sekan sangat respon dan mendukung secara penuh kegiatan-kegiatan seperti ini demi aspek kemanusiaan di Palestina. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Edrian, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Edrian, yang saya hormati guru kita pembawa ceramah taktik akbar pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena hanya dengan rahmat-Nya Allah kepada kita sekalian yang merupakan rahmat kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan tentunya atas dorongan iman yang ada pada diri kita masing-masing, sehingga dengan ikhlas kita hadir di masjid ini dalam rangka mengikuti acara taklim akbar ini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan spirit ukhuwah Islamiyah terhadap saudara-saudara kita di Palestina yang sedang memperjuangkan haknya, yang selama ini ditindas, dizalimi, bahkan diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi dari Israel. Dan keadaan saudara-saudara kita di Palestina sungguh mengerikan, sungguh menyedihkan. Oleh karena itu, demi kemanusiaan, demi agama Allah, apalagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kita seagama, kita sekeyakinan, kita seiman. Maka oleh karena itu kita harus wajib membantu mereka. Tentu sesuai kemampuan kita masing-masing. Setidaknya kita memberikan doa setiap saat terhadap mereka. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapat perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perjuangannya berhasil. Ia
konstitusi negara kita di dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 45 bahwa penjajahan harus dihapuskan di atas bumi persada ini. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dengan tidak berpanjang lebar, mari kita memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada guru kita yang akan menyampaikan hal ihwal terkait menyangkut masalah Palestina di sana. Atas segala Kabupaten Nrekang dan seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Nrekang yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati seluruh tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Bapak Kandepak, guru-guru kita, guru ulama kita dari Majelis Ulama Indonesia. Masya Allah, setelah semangat beliau, setelah apa yang beliau sampaikan, saya juga tidak tahu apa yang saya mau sebutkan setelah beliau. Masya Allah, dukungan Palestina secara konstitusi dan secara agama sudah beliau sampaikan di depan kita. Seluruh tokoh masyarakat, alim ulama, dari Basnas yang Masya Allah, walau waktunya amat sangat mepet menyiapkan acara ini, mudah-mudahan insya Allah hidupnya kita, bertemunya kita di tempat ini menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian perjuangan pembelaan kita terhadap Palestina dan Baitul Maqdis. Serta tak lupa seluruh masyarakat Kabupaten Nrekang baik yang hadir ataupun belum sempat hadir. Mudah-mudahan suatu hari kelak Allah pertemukan kita di Masjidil Aqsa, tempat Isra Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma irfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al Qur'an. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ikhwatan iman sallallahu ayyakum ajma'in. Salah satu musibah yang menimpa umat hari ini, selain musibah besar yang menimpa saudara kita saat ini di Gaza, adalah umat Islam yang terputus informasinya dengan Baitul Maqdis. Itu salah satu musibah hari ini. Kami pernah keliling Sulawesi Tenggara, khususnya Kolaka Utara. Kalau kami tanya siapa yang pernah sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, banyak sekali yang mengangkat tangannya. Tapi ketika kami tanyakan siapa yang pernah sujud dan rukuk di Masjidil Aqsa, sepanjang perjalanan kami ada puluhan bahkan mungkin hampir ratusan masjid yang kami masuki, tak satu pun umat Nabi Muhammad kami temukan pernah sujud di Masjidil Aqsa. Maka saya ingin tanyakan, siapa tahu di mereka ada. Kalau ada syal Palestina yang saya pakai ini, saya akan hadiahkan kepada yang pernah salat di Masjidil Aqsa yang ada di Masjid Agung salat zuhur hari ini. Ada yang pernah salat di Masjidil Aqsa? Belum ada berarti ya. Mudah-mudahan insya Allah setelah ini Allah mudahkan kita sujud dan rukuk di Masjid Aqsa,
sebelum Allah wafatkan kita semuanya. Qulu amin, amin ya rabbal alamin. Jangan rahmat Allah, ikhwatal iman sallallahu alaihi ajmain. Tidak panjang apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, jangan rahmat Allah, ikhwatal iman sallallahu alaihi ajmain, ingin menyampaikan seberapa penting Baitul Maqdis. Menyampaikan yang itu bukan beberapa pekan yang lalu. Rumah sakit, listrik diputus, air juga kemudian diputus ke beberapa rumah sakit. Ada yang menarik dengan rahmat Allah ketika penjajah Israel itu memutus air dan saudara kita kesulitan mencari air, tiba-tiba Allah turunkan hujan dari langit. Allah Hamas, apakah tidak mengukur kekuatannya? Kenapa berani sekali mengganggu Israel? Tidak tahu betapa kuatnya itu. Satu keluarganya yang syahid, apa yang dikatakan orang Palestina, orang Gaza ini, kulluha tidak kayak Aqsa. Semua pengorbanan demi menjaga wahai Aqsa. Sampai sini dengan rahmat Allah sallallahu alaihi wasallam, kita masuk poin pertama, edukasi. Bagi kami di sini Aqsa, donasi itu penting, tapi jauh lebih penting hari ini mengedukasi umat Islam. Tadi subuh di Masjid Muhammadiyah saya menghadiahkan syal ini. Saya tanyakan kepada seluruh jamaah masjid salat subuh di Muhammadiyah, berapa lama Nabi dalam hidupnya salat di Masjidil Aqsa? Selain jamaah salat Muhammadiyah tidak boleh angkat tangan. Jamaah Muhammadiyah tidak boleh angkat tangan. Karena sudah tahu tadi jawabannya. Selain yang hadir tadi salat subuh, kalau ada yang tahu, lagi-lagi saya hadiahkan. Berapa lama Nabi dalam hidupnya salat menghadap ke Masjidil Aqsa? Silakan. 17. Masya Allah. Allah Akbar. Ada jawaban lain? Syaratnya tidak boleh yang hadir tadi salat subuh di Muhammadiyah Banten Ahad dan kalau tidak hadir dicatat oleh yang tidak boleh hadir. Oh tidak boleh, tidak boleh. Kasih hari. Berapa lama Nabi sholat dalam hidupnya menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa? 1, 2, Nabi Rasulullah sholat sementara dia di Mekah menghadap Baitul Maqdis selama 13 tahun di Mekah. Lalu kemudian Nabi hijrah ke Madinah 16 bulan sampai 17 bulan setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, turun perintah Allah dalam Quran surah Al-Baqarah. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa. Muhammad, kami sungguh telah melihat engkau mengangkat kepalamu ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami akan memalingkan wajahmu kepada kiblat yang kau inginkan. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka mulai hari ini hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladzi barakna hawla. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad dari satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa kata Allah? Barakna hawla, yang kami berkahi di sekitarnya. Bahkan Al-Quran juga menegaskan kenapa kita warga Erekan perlu memikirkan Baitul Maqdis, karena keberkahan Baitul Maqdis bukan hanya hawla untuk sekitarnya. Keberkahan Baitul Maqdis bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk orang Erekan juga. Dalilnya apa Ustaz? Baca firman Allah, Quran surah 21 Al-Anbiya ayat 71. Wa najjaynahu wa Luta, kami selamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut dari Babilonia. Kemana Allah selamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut? Ilal ardil lati barakna fiha, kepada bumi yang kami berkahi. Bagi siapa keberkahan bumi ini? Barakna fiha lil alamin. Baitul Maqdis
dan dengan darah kita akan bebaskan Al-Aqsa insyaallah. Ini adalah janji kita dan pantang bagi seorang muslim, pantang bagi masyarakat yang mereka ketika sudah berjanji dan meninggalkan janjinya. Betul? Kita tadi sudah berjanji bahwa kita tidak akan meninggalkan Palestina. Kita tadi sudah berjanji bahwa dengan darah, dengan nyawa kita siap bebaskan Palestina. Hari ini kita lihat sudah 8.000 anak-anak yang terbantai di Palestina. Ada 8.000 anak-anak terbantai di Palestina. Ada ribuan ibu-ibu yang kehilangan anaknya. Setengah lebih rakyat Gaza kehilangan rumahnya di tengah musim dingin. Yang kalau kita tinggalkan mereka, itu sama saja kita membunuh mereka. Maka hari ini dengan ikrar tadi kita katakan bahwa dengan darah, dengan nyawa kita akan bersama dengan rakyat Palestina. Insya Allah dengan ikrar tadi kita sudah siap. Insya Allah di sini yang siap untuk ketika ada panggilan, kalau Allah memanggil dan pemerintah kita memanggil, pemimpin kita memanggil untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berangkat ke Palestina. Yang siap angkat tangan. Yang siap angkat tangan. Yang siap berangkat angkat tangan. Takbir. Ya, satu dari Padir sini, dari sebelah. Oh, dari situ. Oke, silakan dia. Itu foto ya. Allah. Ya, dua lagi dari. Ya, silakan. Satu Umar. Ya, saya terang dan biar satu Umar. Ya, silakan tadi yang 7 orang, silakan Pak, bisa maju sekalian dipakai oleh Ustadz kita, Ustadz Umar Makkah. Silakan. Yang 7 orang tadi dari Bapak Ibu tadi ada berapa orang? Silakan Bu. Silakan. Ya. Yang mendapatkan tabungan ini akhirnya kami bisa yang sebelumnya kami bertanya kemana kami akan membawa bantuan kami, dan alhamdulillah adanya tabungan kami bisa memberikan sumbangsi di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Ibu bergerak jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih atas terlaksananya kegiatan ini dan insyaallah mudah-mudahan warga Kabupaten mereka akan terbuka melihat apa yang terjadi di Palestina. Semoga kita semua bisa memaknai, menambah ketajaman kita seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Saya sebagai seorang ibu, sebagai orang muslim, tidak bisa menahan tangis dan air mata melihat video yang sempat ditayangkan ini. Alhamdulillah, terima kasih atas kepada panitia atas terlaksananya kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bukan kegiatan yang pertama, tetapi terus akan dilanjutkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pentingnya Al-Aqsa terhadap umat muslim, sehingga mudah-mudahan dengan dana yang dapat kita infakkan hari ini berkah untuk kita semua dan untuk keluarga kita di Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Terima kasih kepada saudara kita Pak Kiai pada hari ini kepada mereka. Semoga kehadiran beliau membawa berkah bagi kita semua. Apa terjadi di kota Palestina tentu menjadi sebuah kepentingan kita semua. Mudah-mudahan pada hari ini keberkahan itu hadir di hati kita semua dengan keikhlasan memberikan sumbangsi berupa bantuan dana untuk kehidupan saudara-saudara kita semua. Hari ini tentu kita berharap sentuhan saudara kita yang hari ini lewat SAM ini, lewat SAM yang kita terima, saya yakin percaya semua jamaah yang ada di sini tersentuh hatinya untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak secara terang-terangan. Saya yakin percaya
dengan selebaran yang ada akan diambil oleh seluruh jemaah untuk di-store melalui bank tanpa sepengetahuan kita semua. Itu dasar kejelasan untuk kita semua. Semoga apa yang ada dari mereka menjadi spirit perjuangan bagi keluarga besar Palestina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton.